Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pagi ini mari kita diskusi tentang pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri ini adalah seorang penulis tentang nalar Islam dan nalar Arab. Konteks pemikirannya itu mereka mengadopsi atau kerangka analisanya mereka mengadopsi dengan pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok filsuf Yunani seperti Plato, Socrates. Dalam logika yang dipakai adalah ada 3 hal untuk menganalisa pada sebuah teks agama. Dia menggunakan analisanya ini. Pertama adalah analisanya Plato dengan logika epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Itu yang dipakai. Kemudian Al-Jabiri ini adalah seorang intelektual Arab yang mereka gemar untuk menganalisa dalam teks-teks agama. Artinya bahwa teks ini juga dianalisa dalam logika filsafat. Kalau kemudian Al-Jabiri ini menggunakan kerangka 3 tadi, ada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Mereka itu juga menggunakan ketika menafsirkan pada konteks pemikiran agama ada teks. Kalau ngomong tentang permainan teks, mereka menggunakan logikanya Derrida dengan logika semiotika. Artinya Derrida dalam tradisi semiotikanya adalah menganalisa teks. Teks itu adalah dalam semiotika. Logika Derrida adalah teks hidup dan teks mati. Ini yang harus kita kerangka. Apakah dalam struktur teks agama itu adalah teks hidup atau teks mati? Kemudian dia juga menggunakan pemikirannya Gadamer. Gadamer ini juga sama, tidak ada bedanya dengan yang namanya ini Derrida menganalisa struktur agama dalam logika teks. Teks mati atau teks hidup. Ini yang dilakukan. Dan kemudian juga menggunakan kelompok filsuf postmodernisme, yaitu kayak Michel Foucault. Inilah cara berpikir Muhammad Abid Al-Jabiri. Dalam bukunya dia menulis tentang yang namanya nalar Islam dan nalar Arab. Dia juga membedakan antara Islam dan Arab, itu dibedakan. Padahal kalau kita kembali kepada as-sunnah, apa yang dilakukan Nabiullah SAW itu adalah sunnah. Dan apa yang dilakukan Nabiullah, gerak-geriknya mulai dari seluruh badan hingga sampai kaki adalah sebagai petunjuk sunnah. Ini yang harus kita. Tetapi Al-Jabiri sering mendialogkan hal-hal itu antara Arab dengan Islam. Pernah ketika dia berdiskusi tentang jilbab, jilbab itu adalah nalar Arab atau nalar Islam. Memang kalau di Al-Quran ada, ulurkanlah jilbabmu di surat An-Nisa. Tapi mereka menggunakan logika filsafat. Akhirnya bertentangan dengan yang namanya konteks agama. Karena agama itu adalah pemurnian. Artinya sejarah awalnya Islam diturunkan di Makkah, di Madinah, dan di Jazirah Arab. Karena kenapa pada waktu itu orang-orang Arab yang sangat jahlun murakabun pada waktu itu, maka Nabi SAW diturunkan di Mekah untuk mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam pada waktu itu mendakwahkan tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Artinya mengajak kepada orang yang menyembah berhala, kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabiullah SAW. Berbeda ketika kita membahas agama dalam konteks filsafat, pasti akan bertentangan. Kalau kita ingat Al-Hujatul Imam Ghazali, mereka adalah seorang filsuf dan seorang sufi juga. Mereka mendialogkan Islam pada waktu itu dengan filsafat. Kalau dalam kitabnya Al-Ghazali Tahafatul Falasifah, itu sangat lengkap juga. Dia sampai membantah tentang kerancuan-kerancuan orang yang belajar filsafat, bahwa orang belajar filsafat itu dianggap zindik oleh Imam Ghazali. Tapi pada waktu itu Imam Ghazali memengaruhi Islam filsafat secara totalitas. Dia belajar mulai dari pemikirannya
Yunani, mulai Plato, Socrates, sampai filsafat kosmo kayak Derrida, Michel Foucault, dan sampai kemudian pemikiran Islam mulai dari Al-Kindi sampai kemudian Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun. Semua pemikiran-pemikiran itu dia kaji. Tetapi kalau kita beragama menggunakan logika memang sangat bertentang. Karena agama bahasa-bahasa wahyu, kalau filsafat adalah bahasa-bahasa logika. Logika dengan wahyu tidak akan pernah ketemu. Sampai kapanpun kita memaksa apapun juga tidak ada ketemu. Kadang-kadang orang merasionalkan agama. Kenapa? Wudhu kok harus seperti itu? Harus membasuh mukanya dulu, atau sampai mencuci tangannya, sampai mencuci kakinya. Memang di Al-Quran sudah dijelaskan ada. Kenapa harus itu? Kadang-kadang orang mempertanyakan hal-hal yang itu. Dia untuk ini, untuk meyakinkan persoalan-persoalan itu. Tapi tidak seperti itu. Bahwa agama itu yang penting kita samina wa ta'na, kita taat, kita mendengar dan kita taat. Bukannya kita mau namanya taklid buta, tetap kita beragama itu harus dengan ilmu, tidak boleh dengan taklid buta. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Maka kalau kemudian kita membedakan antara Islam dan nalar Arab juga akan berbeda dalam hal-hal tradisi. Tapi dalam hal-hal sunnah tetap kita mengikuti Nabi SAW dan tidak boleh mengiyakan. Kita lihat kasus ketika itu zamannya Kemal Atatürk. Kemal Atatürk waktu itu di Mesir ya. Di Turki, bukan di Mesir, di Turki. Kemal Atatürk adalah seorang pemimpin atau seorang presiden pada waktu itu. Ketika perkembangan Islam ada di sana, di Turki. Apa yang dilakukan Kemal Atatürk pada waktu itu, dia silau dengan Barat, dengan perkembangannya. Kemudian bagaimana agar di Turki itu maju, mulai peradabannya, mulai ilmu pengetahuannya, mulai tentang ilmu sosialnya, mulai tentang ekonomi dan lainnya. Dia ingin maju seperti Barat. Akhirnya apa? Dia melakukan navigasi, artinya mentiadakan azan. Kemudian orang berjilbab dilarang. Akhirnya yang muncul adalah sekulerisme yang hidup di sana. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah mengabaikan nilai-nilai syariat Islam pada waktu itu, makalah hancurlah Turki pada waktu itu. Dengan kehancuran bertahun-tahun, tapi sekarang presiden yang sekarang menghidupkan syariat Islam, kehidupan kejayaan Islam jaya di sana. Memang bahwa Islam nanti datangnya asing, Islam itu hilangnya asing. Al-Islamu bada'al gharib. Islam itu datang dalam kondisi asing. Dan orang ketika melihat Islam pada waktu itu merasa asing, asing. Dan inilah yang harus kita lakukan. Juga pernah terjadi ya di Cordova, Andalusia. Di zaman pada waktu itu 300 tahun dia membangun peradaban Islam. Ketika di situ orang juga pongah bagaimana Andalusia, bagaimana Cordova di Uni Soviet itu. Orang-orang ahli hadis hidup di sana, ada Imam Bukhari. Tapi apa? Mereka masyarakat yang di sana silau dengan Barat juga, tetapi Allah hancurkan juga bahwa peradaban Islam mulai hancur. Walaupun pada dahulunya di sana peradaban Islam maju, perpustakaannya besar, dan kemudian ilmuwan-ilmuwan yang ada di sana banyak tokoh-tokoh ilmu astronomi, ilmu matematika berasal dari daerah Andalusia dan Cordova. Mereka Allah hancurkan karena mereka sudah tidak mau menjalankan syariat Islam. Mereka lebih silau dengan keadaan Barat. Karena ini di zaman akhir Allah juga menguji pada umatnya. Nanti ketika sudah Dajjal datang, kemudian Imam Mahdi muncul, maka tanda-tanda kiamatlah akan muncul. Tapi yang penting di era abad modern ini, di abad ke-21 ini, yang penting kita bagaimana kita mendakwahkan Islam kepada saudara-saudara kita Islam yang tidak sholat menjadi sholat, yang sholat menjadi lebih rajin sholat, yang kita dakwahkan.
Hanya untuk orang-orang awam yang kita dakwakan adalah mengajak saudara kita yang tidak sholat menjadi sholat, yang tidak ke masjid menjadi ke masjid. Itu yang kita dakwakan. Intinya kita memakmurkan masjid. Masjid ini adalah penting sebagai benteng terakhir peradaban dalam Islam. Ya selain kita di rumah, kemudian kita di kota-kota itu juga sebagai peradaban, tapi benteng peradaban terakhir adalah di masjid. Masjid ini sebagai madrasah, ilmu pengetahuan apapun ada di masjid. Ketika di zaman Rasulullah dahulu yang namanya masjid ini sebagai madrasah peradaban. Kita bisa ngomong tentang ilmu pengetahuan apapun, ngomong matematika, ngomong astronomi, ngomong tentang ilmu sosial, ilmu kebudayaan, tidak harus di sekolah, tapi di masjid juga kita gunakan sebagai eh, lembaga peradaban Islam. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kemudian kita membedakan masjid itu hanya tempat orang sholat, orang ngaji, bukan. Tapi segala hal bisa dilakukan di masjid. Kecuali memang Rasulullah juga pernah melarang. Kita tidak boleh jual beli ada di dalam masjid. Itu sangat diharamkan dan tidak dibolehkan untuk itu. Tetapi hal-hal yang lain yang sunnah banyak yang harus kita lakukan dalam masjid. Dengan melakukan seperti ini dalam masjid, artinya kita menyiarkan Islam. Karena di zaman akhir ini tempat ibadah sudah banyak kosong. Banyak orang membangun masjid dengan megah, dengan aksesoris megah, ternyata isinya hanya 2-3 orang. Kalau paling banyak oleh satu. Memang nanti suatu kelak ada masjid itu akan penuh. Inilah yang diketakuti orang-orang Yahudi. Mereka ketakutan kalau subuh itu masjid penuh. Makanya kemudian harus kita mensiarkan bagaimana orang untuk menghidupkan amal agama di dalam masjid. Masjid kalau bisa subuh itu penuh. Ini yang harus kita perjuangkan. Karena sholat yang sangat lebih penting selain 4 waktu itu ada yang lebih penting lagi adalah subuh. Subuh ini adalah perjuangan sholat. Orang kalau sudah zaman dahulu ketika Isya dan subuh tidak pernah sholat jamaah atau mereka tidak mau sholat Isya dan subuh, inilah tanda-tanda orang munafik. Ini makanya kemudian kita harus menghilangkan sebagai ancaman tanda-tanda munafik, maka kita memakmurkan masjid 5 waktu. Dan kalau bisa subuh itu semua umat Islam berbondong-bondong sholat ke masjid. Inilah yang harus kita lakukan. Hal ini memang ada kesulitan. Kalau kita kembali lagi ke tadi pemikiran ala Arab dan ala Islam itu juga bagus, cuma kita harus pilah-pilah. Itu sebagai alat analisa. Ketika kita menganalisa segala hal yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan agama, itu yang kita pakai. Jangan kemudian kita berpikir sekuler bahwa seolah-olah Islam bisa dianalisa dengan kemajuan zaman. Islam itu ya kembali kepada persoalan-persoalan kuno. Memang kalau kemudian kita berbicara konteks ekonomi syariah atau ngomong bank syariah, ya kita harus tetap kembali kepada Islam, harus menolak yang namanya tetap riba. Karena dunia perbankan, dunia yang penuh riba, ini yang harus kita hindari. Dan kita membentuk yang namanya bank syariah. Bank syariah itu juga masih belum semaksimal mungkin untuk menerapkan anti riba. Ini yang harus kita jaga bagaimana agar kehidupan kita lepas dari persoalan-persoalan riba. Bapak Ibu yang kami hormati, ya lebih penting bagaimana kemudian kita menerapkan Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masalah kamu Islam secara kafah. Artinya dengan kafah itu apa? Menerapkan syariat-syariat Islam. Kita berpolitik secara Islam, berdagang secara Islam. Jangan kemudian kita berdagang ala barat yang mengiyakan jual beli, tidak melihat halal haram, dan kemudian kita berpolitik juga harus secara Islam. Jangan kemudian kita berpolitik secara barat, tidak mengenal tentang yang namanya ketakwaan Allah. Kalau kita berpolitik secara Islam, paling tidak kita mengikuti seperti pemikiran Syekh Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah yang harus kita kembangkan. Artinya bahwa kita memilih pemimpin kita itu juga dengan hati nurani. Jangan memilih pemimpin kita karena uang. Karena yang namanya
suap menyuap itu hukumnya haram, yang beri dan menerima adalah haram. Makanya Bapak Ibu nanti di 14 Februari pilihlah calon sesuai dengan syariat Islam. Jangan memilih calon karena yang memberi uang, tapi pilihlah calon sesuai dengan hati nurani. Makanya untuk mengetahui itu harus tahu tentang profilnya, visi misinya, arahnya kemana gitu. Dan mereka termasuk orang-orang yang ahli dunia atau mereka orang-orang yang zuhud, itu juga perlu kita tracking. Jangan kemudian memilih asal memilih. Karena 5 tahun loh. Jangan sampai kita 5 tahun menyesal seumur hidup. Ya kita niatkan yang namanya memilih di 14 Februari adalah karena Allah Ta'ala. Jangan karena duit. Mungkin saya kira itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita. Wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.